Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rahayu. Saya dari Prodi Dimpat Kebidan Medan, kelas 1B, dengan mata kuliah Biologi Reproduksi dengan materi penyakit autoimun. Apa sih pengertian dari penyakit autoimun? Penyakit autoimun itu adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri. Ada lebih dari 80 penyakit yang digolongkan penyakit autoimun. Beberapa di antaranya memiliki gejala serupa, seperti kelelahan, nyeri otot, dan demam. Normalnya nih, sistem kekebalan tubuh berfungsi untuk menjaga tubuh dari serangan organisme asing, seperti bakteri dan virus. Ketika terserang organisme asing, sistem kekebalan tubuh akan melepaskan protein yang disebut dengan antibodi untuk melawan dan mencegah terjadinya penyakit. Akan tetapi, pada penderita penyakit autoimun, sistem kekebalan tubuh melihat sel tubuh yang sehat sebagai organisme asing, sehingga antibodi yang dilepaskan sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel tersebut. Penyebab penyakit autoimun belum dapat diketahui secara pasti nih, tapi beberapa faktor diketahui dapat meningkatkan risiko seseorang untuk menderita penyakit autoimun, seperti 1. Berjenis kelamin perempuan, 2. Memiliki riwayat penyakit autoimun dalam keluarga, 3. Memiliki berat badan berlebihan atau obesitas, 4. Merokok, 5. Terkena paparan bahan kimia atau cahaya matahari. Nah, apa saja sih gejala penyakit autoimun itu? Gejala seperti ada kelelahan, pegal otot, ruam kaki, demam ringan, rambut rontok, sulit konsentrasi, dan kesemutan di kaki dan tangan. Meski menimbulkan beberapa gejala awal yang sama, masing-masing penyakit autoimun ini tetap memiliki gejala yang spesifik, seperti diabetes tipe 1 yang gejalanya berupa sering haus, lemas, dan berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Berikut nanti saya jelaskan beberapa contoh penyakit autoimun dan gejalanya. 1. Lupus. Lupus dapat mempengaruhi semua organ tubuh dan menimbulkan beragam gejala seperti demam, nyeri sendi, dan ruam kulit. Kulit menjadi sensitif, sariawan, bengkak pada tungkai, sakit kepala, kejang, nyeri dada, sesak nafas, pucat, dan pendarahan. Kedua, penyakit Graves. Penyakit Graves dapat menimbulkan gejala berupa kehilangan berat badan tanpa alasan yang jelas, mata menonjol, rambut rontok, jantung berdebar, insomnia, dan gelisah. 3. Psoriasis. Penyakit ini dapat dikenali dengan kulit yang bersisik dan munculnya bercak merah pada kulit. 4. Multiple sclerosis. Gejala ini dapat ditimbulkan oleh multiple sclerosis meliputi nyeri, mati rasa pada salah satu bagian tubuh, gangguan penglihatan, otot kaku dan lemas, koordinasi tubuh berkurang, dan kelelahan. 5. Myasthenia gravis. Gejala yang dapat dialami akibat penderita myasthenia gravis adalah kelopak mata terkulai, pandangan kabur, lemah otot, kesulitan bernafas, dan kesulitan mengelan. 6. Thyroiditis Hashimoto. Penyakit ini dapat menimbulkan gejala berupa berat badan naik tanpa sebab yang jelas, sensitif terhadap udara dingin, mati rasa di tangan dan kaki, kelelahan, rambut rontok, dan kesulitan berkonsentrasi. 7. Sindrom Sjögren. Gejala utama sindrom Sjögren ini adalah mata kering dan mulut kering, sehingga dapat menimbulkan gangguan penglihatan dan kerusakan gigi. 8. Vaskulitis. Dapat dikenali dengan gejala demam, penurunan berat badan tanpa alasan yang jelas, kelelahan, tidak nafsu makan, dan ruam kulit. Gejala penyakit autoimun ini dapat menimbulkan flare, yaitu timbulnya gejala secara tiba-tiba dengan derajat yang berat. Flare biasanya terjadi karena dipicu oleh suatu hal, misalnya paparan sinar matahari atau stres. Pengobatan penyakit autoimun. Sebagian besar penyakit yang tergolong penyakit autoimun belum dapat disembuhkan, tetapi gejala yang timbul dapat diringankan dan dicegah agar tidak terjadi flare. Pengobatan untuk menangani penyakit autoimun tergantung pada jenis penyakit yang diderita, gejala yang dirasakan, tingkat keparahannya, beberapa metode penanganan yang dapat dilakukan seperti obat-obatan dan terapi pengganti hormon. Berikutnya ada komplikasi penyakit autoimun.
Penyakit autoimun dapat menyebabkan beberapa komplikasi stres, yaitu seperti penyakit jantung, depresi atau gangguan kecemasan, kerusakan saraf, dan kerusakan organ seperti hati dan ginjal. Pencegahan penyakit autoimun belum diketahui cara mencegah penyakit autoimun sepenuhnya. Namun beberapa upaya yang bisa mengurangi resiko terjadinya penyakit autoimun, seperti berolahraga secara rutin, tidak merokok, menjaga berat badan tetap ideal, menggunakan alat pelindung ketika bekerja agar terhindar dari paparan bahan kimia, menjaga kebersihan tubuh agar terhindar infeksi virus dan bakteri. Nah, hanya sebatas itu saya bisa menjelaskan tentang penyakit autoimun dan saya ucapkan terima kasih.